Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang graphic card yang baru saya beli, yaitu AMD RX 7600 yang dari Sapphire, yaitu Sapphire Pulse ya. Oke. Sebelum kita mulai, buat kalian yang pengen berdiskusi seputar komputer dan sebagainya, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID. Untuk link ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang merasa video ini berguna, jangan lupa buat share ke teman kalian, dan jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, jadi pada video pekan kemarin saya itu sudah membeli sebuah graphic card ya ini ya, AMD RX 7600. Untuk video unboxingnya kalian bisa cek di sini mungkin. Nah, sini. Oke, untuk AMD Radeon RX 7600 ini dia menggunakan arsitektur RDNA 3. Nah, untuk RDNA 3 ini ya ini baru keluar di 7000 series aja ya. Ya, kalau nggak salah di 7000 series, karena yang sebelumnya 6000 series itu masih menggunakan RDNA 2. Oke, untuk di RX 7600 ini dia menggunakan atau kode name-nya itu Navi 33 atau Navi 33. Terus untuk shadernya dia mempunyai 2048 shader. Untuk raster unitnya ada di 32, sedangkan untuk tekstur unit ada di 128. Nah, sedangkan untuk interface-nya sendiri dia menggunakan PCI Express x 8 versi 4.0. Nah, untuk memori yang digunakan itu sebesar 8GB menggunakan GDDR6. Sedangkan untuk memori busnya ada di 128 bit. Nah, terus untuk versi DirectX-nya itu dia ada di DirectX 12. Oke, untuk GPU clock-nya sendiri dia ada di 2356 MHz. Dan untuk memorinya ada di 250 MHz. Untuk busnya dia ada di 2754 MHz. Nah, untuk TDP ratingnya sendiri ini ada di 165 watt dengan PSU yang direkomendasikan memiliki rating 450 watt ataupun lebih. Nah, sedangkan untuk power connector dia menggunakan 8 pin power connector. Terus untuk output dia ada satu HDMI 2.1A dan 3 DisplayPort versi 2.1. Oke, mungkin buat di pekan ini lagi rame tentang RTX 4060. Soalnya saya juga agak lupa gitu, ternyata waktu barang ini nyampe ada RTX 4060 rilis. Cuman untuk dari harga ya bisa dibilang ini masih cukup worth it, karena RTX 4060 itu ada di kisaran harga 5,3 ya, kurang lebih rata-rata di segitu. Nah, sedangkan untuk Sapphire Pulse RX 7600 ini saya beli di harga 4.600.000 sekian ya, sekitar segituan ya kurang lebih. Nah, tapi dalam pembelian kali ini saya mendapatkan game gratis, yaitu Resident Evil 4 Remake yang harganya itu kurang lebih di Rp800.000. Jadi kurang lebih kalau misal dihitung dipotong dengan harga game ya ini ada di harga 3,8 juta aja ya, segitu. Nah, untuk segi performa bisa dibilang ini hampir mirip dengan RTX 4060, cuman kan dari perbedaan harganya lumayan ya, kurang lebih hampir 1 jutaan.
Oke, tapi untuk pembelian kali ini karena ya dapat game gratis dan segi performa nggak beda jauh, sedangkan untuk harga ya lumayan gitu kan, makanya ya nggak rugi-rugi amat. Meskipun emang untuk, segi produktivitas mungkin yang Nvidia itu lebih bagus dibandingkan yang ini, gitu. Oke, kenapa sih saya memilih RX 7600 ini? Karena awalnya saya itu berencana untuk membeli RX 6600 yang harganya sekarang itu murah banget, yaitu di sekitar 2,7 jutaan ya, itu yang termurah tuh kurang lebih segituan. Karena RX 6600 itu, capable atau apa ya istilahnya, layaknya itu dia bermain di Full HD, sedangkan saya sekarang menggunakan monitor 2K. Nah, kayak gitu. Itu alasan yang pertama, kenapa awalnya dari RX 6600 ke RX 7600, karena RX 7600 masih lebih capable untuk menggunakan monitor 2K. Oh iya, by the way, sebelumnya saya itu menggunakan RX 570 ya. Makanya kenapa tadi awalnya saya mau upgrade ke RX 6600, karena ya perbedaannya lumayan jauh dari 570 ke RX 6600. Oke, selanjutnya untuk RX 7000 series ini ada beberapa kelebihan yang emang menurut saya cukup layak gitu ya, termasuk yang 7600 ini. Karena untuk di box-nya sendiri, nah yang ini kelihatan, saya harap kelihatan ya. Nah ini untuk ada apa ya? Sorry, saya baca aja ya. Advanced Gaming with AMD RDNA 3 Arsitektur. Nah, yang saya pengen itu RDNA 3-nya ini. Karena untuk RDNA 3, dia untuk produktivitasnya agak lebih naik dibandingkan yang RDNA 2. Yang emang lebih ke kebanyakan sih lebih ke gamingnya aja ya, kebanyakannya. Nah, di sini ada kelebihannya yaitu record and stream, ada AMD Instant Replay. Nah, intinya sih untuk RDNA 3 ini dia emang untuk apa ya istilahnya tuh, kalau misal kalian pengen streaming sambil gaming, ini pilihan yang tepat kalau misal budget kalian terbatas ya. Jadi ini cukup capable untuk hal tersebut. Nah, untuk video tes streamingnya berarti pekan kemarin saya udah live streaming ya, main game yang didapat yaitu Resident Evil 4 remake gratisan. Nah, main itu dan cukup puas karena ya itu main gamenya cukup lancar sambil streaming, kualitasnya juga cukup bagus, jadi ya oke. Terus ada satu hal lagi yang emang saya baru sadar yaitu jatuh yaitu ternyata AMD 7000 itu ada AMD Noise Suppression. Nah, jadi buat kalian yang emang streaming dan sebagainya, mungkin kalian agak terganggu kalau misal kalian nggak pakai headset. Contohnya ya, karena kalau misal kalian nggak pakai headset, terus kalian open mic dan sebagainya, itu suara dari gamenya biasanya masuk juga ke mic-nya. Nah, dengan bantuan ini si suaranya bakalan diredam dan gini deh demonya. Oke, jadi ini jadi ini suara yang direkam gitu kan dengan mengaktifkan AMD Noise Suppression. Ya, ini menggunakan AMD Noise Suppression on, dan kalau misal ternyata saya off, nah suaranya kayak gini. Jadi suara si gamenya itu ikut masuk. Sedangkan kalau misal ternyata saya mengaktifkan gitu kan AMD suppressionnya itu, suaranya bakalan nah kayak gini. Jadi suara in gamenya itu kurang lebih gak akan ikut ketangkap ya. Nah, ini cukup menolong juga sih buat kalian yang memang agak keganggu dengan suara-suara lain. Nah, ini meskipun kayak gini kita ini kan kipas nyala nih. Apakah suaranya ikut masuk juga kalau misal ini di offin ya? Oke, kita coba buat waktu on, kita gamenya itu di offin. Suara kipasnya kedengeran nggak? Nggak kan? Harusnya sih nggak. Oke, sekarang kita coba buat di off.
Nah, ini suara tanpa noise suppression ya, kurang lebih kayak gini. Suara kipas kedengeran. Lihat di indikatornya sih kedengeran kayaknya. Nah, jadi perbedaannya kayak gitu. Susah jelasinnya ya. Jadi ya kurang lebih kayak gini demonya. Oke. Terus untuk di sini nih ada fitur kuncinya. Nah, fitur kuncinya tadi udah dijelasin bahwa dia menggunakan RDNA 3 yang memiliki 32 compute unit. Nah, dia itu punya juga RT plus AI acceleration. Jadi RT itu ya ray tracing. Jadi ya ini bisa ray tracing. Dan kemampuan ray tracingnya lebih baik dibandingkan RDNA 2. Itu jelas. Dan ada kemampuan AI. Makanya untuk yang noise suppression ini dia emang menggunakan AI gitu. Untuk fitur sisanya ya hampir sama aja dengan generasi sebelumnya. Oke, sebelum ke pengetesan saya lupa komputer yang saya gunakan saat ini yaitu menggunakan Intel Core i3 10105F dengan motherboard itu dari ASRock B460M Pro 4 dan juga RAM dari Yale sebesar 16 GB 8x2 ya, 2x8 GB dan berjalan di 2666 MHz untuk si RAM-nya. Ya karena nggak bisa DOC dan memang maksimalnya segitu aja. Oke, terus mungkin ada yang agak berpikir, wah ini jalannya berarti di PCIe 3 karena emang komputer saya belum support PCIe 4. Ya itu sebenarnya gak masalah karena dia menggunakan X8 dan busnya sendiri 128. Jadi masih capable dan gak apa ya istilahnya, harusnya sih gak ada penurunan performa yang sangat besar gitu kan, gapnya sangat kecil banget. Oke, jadi sekarang kita coba buat lakukan pengetesannya. Dor. Oke, untuk pengetesan pertama kita ada di game GTA 5, game sejuta umat gitu kan, main di Full HD dengan settingan rata kanan kecuali yang hubungannya dengan CPU karena ya kemungkinan CPU buat nanti. Nah, di scene awal kita dapat FPS di 120-an. Nah, di sini juga kurang lebih ya ada di 130 120-an ya. Hampir sama kayak tadi di sekitar 120 fps. Nah, di scene ini ada di 150-an. 140, 120, 100-an ya. Jadi masih di atas 100 fps lah dengan settingan rata kanan. Nah, di sini agak tinggi. Tadi 170, 150, 130, 120 ya sekitar segituan juga ya. Oke, sekarang di scene pesawat tempur di atau di udara ini FPS masih stabil di atas 100 ya.
Nah, sekarang kita memasuki area perkotaan. FPS yang didapat masih sama, masih di atas 100. Ini di angka 120, 130-an ya. Jadi main tuke untuk game-game kayak gini ya is okay. Oke, selanjutnya kita coba di game Forza Horizon 4 dengan settingan ultra juga di resolusi 2K ya. Oke, kita masuk di awal scene yang biasanya di sini sangat berat nih. Oke, nah di sini kita dapat FPS di 120-an. Ini resolusi 2K settingan ultra loh. Tuh malahan 137, 139. Wow kan. Nah, kita sudah masuk ke area luar. FPS yang didapat sekitar 140 sampai 150-an ya. Oke, namun di sini sebenarnya kita bottleneck di prosesor ya, makanya FPS-nya nggak bisa lebih tinggi lagi. Kalau prosesornya agak dinaikin, kemungkinan FPS-nya bakalan lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita ada di game Rise of Tomb Raider dengan DirectX 12 dengan settingan tertinggi ya. Ini very high. Resolusi masih sama tadi di 2K. Oke, kita hiraukan saja scene yang ini. Kita lihat nanti waktu menghadap depan. Nah, di sini kita dapat FPS di 80-70. Kurang lebih di 70-an ya. Lanjut di scene ini di dungeon ini 93. Ini settingan tertinggi di 2K ya. Nah, ini di scene terakhir kita dapat FPS di 70-an, kurang lebih 75, 76, 77. Ya, intinya sangat playable karena di atas 60 FPS. Oke, untuk overall skornya kalian bisa pause di sini. Oke, selanjutnya kita di COD Warzone. Kita settingan ultra, anti-aliasing dinaikin semua. Nah, settingan kurang lebih kayak gini. Ini di resolusi 2K ya, di 1440. Nah, ini waktu di gameplay kita dapat FPS di 70-an.
di 60 sampai 70-an kurang lebih. Ini saya gak jago main ya, makanya ini mulu kalah mulu. Another fallen soldier. You're weak. Only the strongest survive the gulag. Oke, sekarang kita main di The Division 2 dengan settingan ultra di resolusi 1440p. Oke, di scene awal ini kita dapat FPS di 90-an. 80 ya, sekitar 80-an lah ya, 70 sampai 80-an. Ini dengan mode DirectX 12 ya. Ini agak drop ke 69, cuman oke, nggak masalah. Rata-rata gak sampai di bawah 70 ya, jadi antara 70 sampai di 80-an FPS yang kita dapat. Selanjutnya kita main di game Bank Kurir. Ini kurir-kuriran gitu kan. Kita main di 1440p seperti sebelumnya. Settingan ya paling kanan lah, tadi yang very height ya. Kita dapat FPS di sekitar 70-an, 60-70 ya, masih playable. Orang main di 2K gitu kan, settingan rata kanan, kenapa enggak. Selanjutnya kita main di Horizon Zero Dawn, main di 2K juga. Untuk settingan grafisnya ini kita yang paling tinggi ya, alias ultra quality,
ultimate quality, settingannya rata-rata ultra ini. Kita coba benchmark. Nah, di area luar ini kita dapat FPS-an di 70-an. 70, 77, 80, 83, 87. Ya, intinya masih sangat-sangat playable. Nah, kita mulai masuk ke area dalam yang banyak NPC-nya. FPS-nya ya segini, cuman ini bottleneck di prosesor ya. Kita bisa lihat di bagian prosesor ini tinggi banget nih. Oke, sekarang kita main Resident Evil 4 di resolusi 1440p. Presetnya kita ke priorities grafis, cuman untuk cinematic resolutionnya kita turunin. Sisanya kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini saya lupa frame rate-nya buat di unlock harusnya. Nah, jadi variabel. Oke, kita coba. Nah, kita dapat FPS di 7579. Oke, di atas 60-an ya. Untuk settingan kayak gini. 80-an malah. Oke, intinya sih sangat-sangat playable ya.
Oke, jadi itu untuk hasil pengetesannya. Jujur untuk pembelian kali ini cukup puas, meskipun ya pengen nyoba juga untuk RTX 4060, kayak gimana, ya udahlah adanya ini, jadi syukuri yang ada. Oke, buat kalian yang merasa video ini cukup berguna, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Saya Kang Mehmet pamit, bye.